Halo teman-temannya Furi. Kali ini kita akan membahas tentang misteri hantu anak kecil di Jalan Babakan Siliwangi, Bandung yang bernama Uci. Ya. Jadi ada beberapa DM yang masuk ke Instagram Furi Harun dan mereka meminta saya untuk mengobservasi sebetulnya apakah benar ada hantu anak kecil bernama Uci yang selalu kelihatan muncul bersama dengan boneka pandanya gitu. Jadi kita akan cerita dulu nih dari awal tentang kejadian kematiannya Uci. Jadi kejadiannya ini pada hari Selasa ya, di tahun 1980. Berarti memang udah lama banget, sudah 40 tahun berlalu ya. Nah, kala itu Uci sedang pergi makan malam beserta keluarganya. Tetapi pada saat mereka menyeberangi jalan di Jalan Babakan Siliwangi, akhirnya Uci tidak sengaja tertabrak oleh kendaraan yang melintas di sana. Dan pada saat tertabrak, dia sedang asik menggendong boneka pandanya. Gitu. Lalu, apakah Uci langsung meninggal? Tidak. Uci tidak langsung meninggal di tempat kejadian, tetapi Uci meninggalnya beberapa hari setelah masuk rumah sakit. Jadi, menurut beberapa narasumber ya, dan juga ada beberapa tayangannya di YouTube juga, Uci ini meninggal kalau nggak salah sekitar 4-5 hari setelah kejadian tabrakan, tetapi sebelum dia meninggal, dia terus-menerus menanyakan tentang keberadaan boneka kesayangannya, boneka panda berwarna hitam dan putih. Jadi banyak sekali orang yang pada saat itu, warga sekitar yang kasihan melihat anak kecil yang tertabrak dan terus-menerus menanyakan boneka pandanya, akhirnya mereka berusaha untuk mencari boneka tersebut kemana-mana. Tetapi sangat disayangkan sampai dengan Uci meninggal, boneka itu tidak pernah ketemu. Nah, lalu kenapa Uci ini bisa menjadi sosok hantu anak kecil yang menjadi urban legend ya di daerah Bandung? Karena konon katanya ya, banyak sekali warga sekitar ataupun yang bukan warga sekitar melihat penampakan anak kecil yang sedang membawa boneka panda. Biasanya, para pengendara ini yang melihat adalah pengendara yang melintas di Jalan Siliwangi, Bandung sekitaran malam hari. Jadi jam 7 malam ke atas gitu. Terkadang Uci kelihatan seperti hanya sedang melintas, terkadang dia juga seperti sedang bersenda gurau dengan bonekanya, sehingga orang kadang melihat kok aneh ya, ada anak kecil, perempuan, tetapi dia main boneka malam-malam kayak gini. Dan ada juga yang katanya pernah melihat Uci duduk di trotoar sambil menangis dan di sebelahnya ada boneka panda. Jadi tidak akan mungkin berkembang cerita Uci sampai dengan menjadi urban legend kalau yang melihatnya hanya 1 atau 2 orang. Biasanya memang banyak sekali arwah-arwah korban kecelakaan yang seringkali terlihat. Ada juga beberapa yang berpendapat bahwa sebenarnya mungkin ini adalah jin yang menyerupai Uci. Ya, tetapi sebelumnya, kalaupun memang itu benar arwahnya Uci, sebelumnya kita doakan dulu semoga Uci bisa tenang dan juga bisa bahagia ya di alam sana. Nah, saya berdoa dulu buat Uci ya. Oke. Itu tadi doa buat Uci. Lalu sekarang kita akan beralih ke observasi ya. Jadi pada saat tadi saya melihat beberapa DM, akhirnya muncul di vision saya tentang Uci. Dan Uci mengatakan bahwa ada beberapa gambaran tentang dirinya yang salah. Yang pertama, tadi saya sempat nonton YouTube ya, Uci bilang bahwa dia nggak pakai baju warna hitam. Jadi Uci kelihatan seperti anak kecil berusia 4,5 menuju 5 tahun ya. Rambutnya pendek, dikuncir 2, dan bajunya dia agak broken white gitu. Itu Uci.
Dan boneka panda yang selama ini orang sering lihat dia selalu membawa boneka, sebenarnya sampai dengan saat ini Uci sendiri mengaku dia masih mencari bonekanya. Kalau kita jelaskan sama Uci bahwa kejadian kematiannya tersebut sudah berlangsung lama, 40 tahun, tentunya mungkin saja pada saat kejadian kecelakaan ada orang yang mengambil bonekanya, atau orang yang tidak sengaja membuang, atau mungkin jatuh ke jurang, apapun bisa terjadi. Sehingga di saat ada warga yang mencari sampai sekarang tidak ketemu. Tetapi ada sedikit permintaan dari Uci untuk saya. Jadi kalau misalnya nanti saya bersama tim Dimensi Lain bisa datang ke Bandung, dia minta kita untuk mampir di Jalan Siliwangi. Dia janji untuk tidak mengganggu, tetapi minta dibawakan oleh-oleh boneka panda. Dan dia juga sempat nanya sih, kok di sini nggak ada boneka panda? Mungkin dia pikir saya nyuri boneka pandanya dia kali. Di sini nggak ada boneka panda, saya bilang. Uci hanya ingin bercerita bahwa dia nggak jahat ya. Dia juga nggak ingin mengganggu, menakut-nakuti warga sekitar, tidak. Satu PR terbesar di dalam kehidupannya dia dan kematiannya hanyalah satu, di mana boneka pandanya. Jadi kalau tiba-tiba ada orang yang melintas lalu melihat Uci, itu sebenarnya Uci bukan ingin menakut-nakuti, tapi dia bertanya boneka pandanya mana. Dan kenapa orang-orang melihat vision, melihat seperti boneka panda di sebelahnya? Karena Uci sendiri ingin menjelaskan kepada orang bahwa ini loh bonekanya, gitu. Seperti yang kita ketahui, terkadang memang hantu atau arwah mereka juga tidak mengerti bahwa kejadian itu sudah lama banget terjadi gitu. Dan mungkin saat ini ya jalannya juga sudah banyak perubahan gitu. Tapi Uci tetap merasa ini tahunnya dia. Tahun di mana dia yang sedang bahagia bersama keluarganya, sedang bersenda gurau, dia yang merasa sangat happy, sangat nyaman dengan boneka pandanya, tiba-tiba ditabrak oleh mobil, lalu kehidupannya dia kayak dihempaskan gitu, kayak direnggut gitu. Tetapi di rumah sakit dia sangat ingin sekali memeluk boneka pandanya. Kenapa? Karena dia bilang boneka ini adalah permintaan khususnya dia untuk ayah dan ibunya. Jadi dulu dia pernah janji bahwa dia akan latihan membaca dan menulis. Dan kalau memang benar bisa membaca dan menulis dengan cepat, dengan baik, maka dia akan mendapatkan hadiah. Dan hadiah yang istimewa ini adalah boneka panda. Dan menurut pengakuannya Uci sendiri, boneka panda ini baru dimilikinya sekitar 17 hari sebelum kematiannya. Jadi dia masih sangat excited, masih sangat sayang sama bonekanya gitu. Ya siapapun ya yang memang pecinta boneka atau kolektor boneka gitu seperti Kak Furi sudah pasti kalau kita punya boneka pasti akan kita sayangi gitu dan pasti akan kita tanyakan kemana gitu kalau nggak ada. Dan begitu pun dengan Uci. Lalu menurut Kak Furi sendiri nih, apakah Uci ini benar arwah anak kecil yang pada saat kejadian itu mengalami kecelakaan dan memegang boneka panda, atau apakah dia jin atau siluman yang menyerupai? Karena kita sendiri juga tahu bahwa Jalan Siliwangi ini dulunya adalah salah satu jalan yang seringkali juga dijadikan sebagai perlintasan Prabu Siliwangi, perlintasan orang-orang zaman dulu, zaman kerajaan, dan bahkan di zaman penjajahan pun seringkali menjadi tempat di mana tentara-tentara Belanda memukuli, menyiksa masyarakat pribumi, sehingga jalannya juga bisa dikatakan angker gitu. Saya yakin bahwa kebenaran itu hanyalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan semesta alam ya. Kita tidak berhak untuk bilang bahwa apa yang saya lihat, apa yang saya komunikasikan dengan Uci ini adalah mutlak kebenarannya, tidak gitu. Karena bagi saya sosok yang muncul saat ini yang mengaku sebagai Uci, dia menceritakan dengan detail tentang prosesi kejadian kematiannya dia, dan sampai saat ini pun dia masih
nyariin boneka pandanya. Jadi ini ceritanya susah ya. Kita mau menjelaskan sama Uci untuk udah Uci, kamu kembali aja sama Tuhan, kamu pulang ke rumah Tuhan. Mungkin orang tuanya Uci masih ada, atau mungkin orang tuanya Uci juga sudah pulang ke Tuhan, kenapa tidak ingin bersama-sama gitu di akhirat gitu, di surga bersama orang tua, kenapa masih terus berkeliaran di situ? Kita juga tidak mengerti bagaimana cara menyampaikannya. Yang jelas kita sebagai manusia hanya bisa mendoakan. Dan apakah Kak Furi nanti bakalan benar-benar datang bersama tim dimensi lain dan membawakan boneka panda? Bagi Kak Furi sendiri, memberikan sesuatu atas permintaan arwah itu merupakan hal yang hal yang kayaknya kalau saya tidak melakukan itu kayak saya akan dikejar hutang. Seperti itu. Karena arwah untuk bisa menyampaikan sesuatu juga sulit. Tidak semua orang bisa mengerti apa yang dia inginkan, tidak semua orang bisa didatangi gitu. Jadi insya Allah ya, tapi Kak Furi juga belum tahu kapan waktunya Kak Furi bersama tim dimensi lain mungkin mengadakan penelusuran khusus di Bandung atau hanya sekedar lewat akan membawakan boneka panda untuk Uci. Harapannya cuma satu, semoga Uci bisa bahagia dan bisa menerima kematiannya sehingga tidak ada lagi orang yang membicarakan tentang dia. Orang berbicara itu kan kadang suka dilebih-lebihkan, atau mungkin orang merasa bahwa Uci ini adalah hantu pengganggu yang bisa saja karena kaget akhirnya mengakibatkan kecelakaan. Meskipun tujuannya Uci bukan seperti itu. Jadi ya nanti Kak Furi datang. Kalau datang sudah pasti nanti akan Kak Furi masukkan juga di segmen YouTube channelnya Furi Harun ya. Dan misteri tentang Jalan Siliwangi ini, apakah memang Kak Furi secara pribadi melihat vision Uci? Iya, terutama di Selasa malam. Karena menurut dia, rumors yang berkembang di masyarakat bahwa dia kecelakaan pada saat weekend atau akhir minggu itu tidak benar. Karena dia pergi bersama keluarganya hari Selasa malam dan dia posisinya paling pinggir. Kayak gitu. Jadi buat kalian semua juga yang punya anak-anak kecil di rumah, alangkah baiknya apabila menyeberang jalan, anak yang kecil jangan ditaruh di pinggir, tetapi di tengah. Jadi yang ngapit itu harusnya orang tua. Mungkin memang sudah takdirnya Uci, atau memang orang tuanya waktu itu tidak menyadari bahwa ada mobil melintas, sehingga terjadilah kecelakaan seperti ini. Ya. Oke teman-teman, jadi itu penjelasan Furi tentang Uci. Ya, kenapa Kak Furi menjelaskan juga bukan hanya atas permintaan dari subscriber ataupun followers Kak Furi di Instagram atau di YouTube, tidak. Tetapi karena memang mungkin orang-orang kan taunya Furi Harun itu adalah punya banyak anak asuh boneka arwah atau kolektor boneka arwah gitu. Jadi karena ini ada hubungannya dengan hantu anak kecil yang membawa boneka, maka Kak Furi diminta untuk menjelaskan. Oke, kita akan ketemu lagi di segmen selanjutnya yang lain ya. Dan jangan lupa untuk kalian subscribe, dan yang belum mengaktifkan loncengnya juga bisa diaktifkan loncengnya supaya mendapatkan notifikasi. Dan sekali lagi buat kalian yang udah nonton, kita sama-sama mendoakan arwah-arwah yang meninggal karena kecelakaan ataupun meninggal karena mereka sebenarnya masih memiliki keinginan untuk hidup, meninggal secara mendadak gitu, atau siapapun lah yang kalian kenal, kita doakan bersama gitu. Karena mungkin mereka sebenarnya banyak yang ingin disampaikan tetapi tidak kita mengerti. Ya, sekian cerita tentang misteri hantu anak kecil bernama Uci yang membawa boneka panda. Dan mudah-mudahan di sesi selanjutnya kita bisa langsung explore dan juga berkomunikasi dengan Uci secara langsung melalui medium. Oke, terima kasih.